Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Nasution, NIM 2020-5027, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pembelajaran tentang epistemologi untuk memenuhi mata kuliah filsafat ilmu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai epistemologi ilmu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian epistemologi. Nah, yang pertama, pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Epistem biasanya diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Secara etimologi, epistemologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Epistemologi secara ma'rifah dalam bahasa Arab mempunyai banyak penggunaan, tetapi lazimnya berarti pengetahuan atau knowledge, kesadaran, dan informasi. Ada kalanya digunakan dalam arti pencerahan khusus. Kadang-kadang juga dipakai dalam arti ilmu yang sesuai dengan kenyataan dan melahirkan kepastian dan keyakinan. Pengetahuan yang menjadi pokok bahasan epistemologi boleh jadi mempunyai salah satu pengertian tersebut atau pengertian lainnya. Pembahasan mengenai epistemologis tidak terbatas pada satu jenis pengetahuan. Konsep pengetahuan merupakan salah satu konsep yang paling jelas dan nyata. Epistemologis dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu yang membahas pengetahuan manusia dalam berbagai jenis dan ukuran kebenaran. Nah, teori epistemologis bertalian erat dengan persoalan idea. Menurut Plato, pengetahuan atau ma'rifah tidak lain adalah pengingatan kembali. Artinya, apabila panca indera kita berhadapan dengan sesuatu, maka teringatlah kita akan contoh-contohnya, dan muncullah kembali pengetahuan yang kita peroleh sewaktu kita masih dalam suatu alam, di mana kita dapat melihat ide yang azali dengan jalan terhadap gambaran-gambaran dari wujud-wujud indrawi. Dan karena epistemologi adalah bagian yang membicarakan tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, sehingga untuk memperoleh jawabannya kita harus terlebih dahulu mengetahui sumber pengetahuannya dan tentang terjadinya pengetahuan atau asal mulanya pengetahuan, dan harus menggunakan metode ilmiah sehingga pengetahuan itu dapat dipastikan kebenarannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang sumber-sumber epistemologi. Pasti teman-teman pada penasaran kan? Apa sih sumber-sumber epistemologi itu? Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskannya dan memaparkannya. Nah, teori pengetahuan tidak dapat menghindarkan pembahasan tentang sumber-sumber pengetahuan, tempat bahan-bahannya diperoleh. Sumber-sumber itu menurut filosof tidak lain adalah indera, akal, dan hati. Ada juga yang berpendapat bahwa sumber-sumber epistemologi itu antara lain adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah alam. Alam adalah sumber epistemologi. Salah satu sumber epistemologi adalah alam semesta ini, alam yang mana kita injak, kita hidup di dalamnya. Yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang dan waktu, alam gerakan, alam yang sekarang kita tengah hidup di dalamnya, dan kita dapat memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan berbagai alat indera kita. Sedikit sekali fakultas yang menolak alam sebagai sumber epistemologi. Tetapi baik pada masa dahulu dan juga pada masa sekarang ini, ada beberapa sebagian ilmuwan yang tidak mengakui bahwa alam merupakan suatu sumber epistemologi. Nah,
Plato tidak mengakui alam sebagai suatu sumber epistemologi. Kenapa Plato menganggap demikian? Karena dia berpikiran bahwa hubungan manusia dengan alam adalah dengan perantara alat indera dan sifatnya partikular, karena ia meyakini bahwa partikular bukanlah suatu hakikat. Pada dasarnya, ia hanya meyakini rasio sebagai sumber epistemologi, dan dengan menggunakan suatu metode argumentasi, di mana Plato menanamkan metode dan cara tersebut dengan dialektika. Bahkan Descartes yang merupakan salah seorang dari dua filosof yang menerapkan atau yang menempatkan ilmu pengetahuan pada jalur yang baru. Meskipun ia seorang filosof yang cenderung pada alam, meskipun ia selalu menyampaikan ajakan untuk meneliti dan mengkaji alam, ia tidak mengakui alam sebagai sumber epistemologi dan tidak mengakui indera sebagai alat epistemologi. Descartes mengatakan, alam mesti dikaji dan dipelajari dengan menggunakan indera, tetapi hal ini tidak akan mengantarkan kita pada suatu hakikat. Pengetahuan ilmiah hanya bermanfaat bagi aktivitas kita, dan kita tidak memiliki suatu keyakinan bahwa apakah sesuatu yang kita ketahui itu realitasnya adalah persis sebagaimana yang kita ketahui. Alam memiliki nilai praktis atau amali dan bukan nilai teoritis, nadari, serta ilmiah atau ilmi. Namun, di antara para ilmuwan dunia, sedikit sekali memiliki pandangan semacam itu. Sebagian besar dari mereka adalah meyakini bahwa alam ini adalah sumber epistemologi. Sekarang, apakah ilmu pengetahuan modern yang ada ini, ketika manusia melihat bidang industri dan teknologi, telah meyakini kemajuan dan perkembangan yang menakjubkan sesuai dengan epistemologi, yakni apakah pengetahuan itu menunjukkan kepada kita mengenai hakikat, realitas, dan objektivitas alam ini, ataukah yang benar adalah ucapan Descartes, memberi kekuatan dan tenaga pada kita, memiliki nilai praktis, tetapi kita tidak dapat merasa yakin bahwa ilmu pengetahuan manusia pada masa sekarang ini mampu menunjukkan realitas yang ada. Sungguh amat mengherankan, hari demi hari nilai praktis ilmu pengetahuan semakin bertambah, dan ilmu ini juga semakin memberi kekuatan dan tenaga kepada manusia dalam upaya menguasai alam. Tetapi begitu juga hari demi hari nilai teoritis, ilmiah, dan objektivitas alam yang ditunjukkan oleh ilmu itu semakin berkurang, sampai-sampai suatu perkara yang paling jelas pun, yang menurut pandangan para ilmuwan kuno dan maupun masyarakat awam adalah suatu yang pasti, tetapi menurut pandangan ahli fisika sekarang ini, perkara itu adalah suatu perkara yang masih diragukan. Nah, jika timbul pertanyaan dan menggunakan bahasa ilmiah, apa hakikat alam itu? Apakah di dalamnya terdapat sebuah sistem? Jawabannya mungkin tidak diketahui, karena dalam alam ini ada beberapa poin yang sifatnya global atau mendunia, dan ada pula berbagai bencana di alam ini yang tidak beraturan, tidak berlandaskan pada suatu sistem, ketentuan, dasar, dan asas. Nah, ilmu pengetahuan modern tidak dapat memberikan kepastian pada perkara apapun, dan semua pengetahuan itu sifatnya hanya dugaan, atau sering disebut bahasa ilmiah itu hipotesa. Walaupun para filosof materialitas di antaranya adalah Russell telah digoncang oleh bentuk filosofis ini, tetapi perlu ditegaskan bahwa filosof adalah seorang yang memiliki bentuk pemikiran bebas dan terbuka, dan pemikirannya bukan berdasarkan dari dikte. Ia akan mengatakan sesuatu yang ia ketahui dan pahami, sekalipun hal itu bertentangan dengan dasar pemikiran dan fakultasnya. Sekarang, hipotesa yang ada adalah bahwa alam ini merupakan salah satu sumber epistemologi. Dan akhirnya, jika epistemologi itu diartikan secara lebih umum, yakni epistemologi ialah sesuatu yang dapat memberikan kepada kita suatu kekuatan dan tenaga praktis, ataupun sesuatu yang dapat menunjukkan suatu hakikat, tentu tidak ada lagi keraguan padanya. Epistemologi itu.
Nah, yang kedua adalah rasio dan hati. Rasio dan hati adalah dua sumber lain epistemologi. Sumber yang lain masih perlu dibahas adalah masalah kekuatan rasio dan pikiran manusia. Setelah ini kita mengetahui bahwa alam ini merupakan sumber luar bagi epistemologi. Lalu apakah manusia juga memiliki sumber dalam bagi epistemologi ataukah tidak memiliki? Hal ini tentunya berkaitan erat dengan masalah rasio, berbagai perkara yang rasional. Berbagai perkara yang sifatnya fitrah. Ada beberapa fakultas yang menyatakan bahwa kita memiliki sumber dalam itu, sementara sebagian yang lain menafikan keberadaannya. Ada sebagian fakultas yang meyakini keterlepasan rasio dari indera dan sebagian lain tidak meyakini keterlepasan rasio dari indera. Selanjutnya, selanjutnya adalah hati atau jiwa. Semestinya kita tidak menyebutnya dengan alat, tetapi kita harus menyebutnya dengan kata sumber. Tidak ada satupun dari fakultas materialisme yang mengakui keberadaan sumber ini, karena jika meyakini hati sebagai suatu sumber, sedangkan manusia pada awal dilahirkan tidak memiliki suatu pengetahuan apapun dan di dalam hatinya tidak terdapat sesuatu apapun, dan juga meyakini bahwa hati dapat menerima berbagai ilham. Ilham itu wahyu, merupakan peringat ilham yang paling sempurna. Maka sama halnya dengan mengakui adanya suatu alam yang ada di balik alam materi ini. Karena materi tidak dapat memberikan berbagai ilham semacam itu kepada manusia. Unsur ilham adalah unsur metafisika. Adapun alat-alat epistemologi antara lain yang pertama adalah indera, yang mana indera merupakan alat untuk alam materi. Dengan alat ini manusia memperoleh epistemologi dari alam materi. Yang kedua adalah berbagai argumen logika, argumen yang rasional, yang dalam ilmu logika disebut dengan qiyas atau burhan. Yang ini adalah suatu bentuk praktik yang dilakukan oleh rasio manusia. Alat ini dapat diberlakukan jika diyakini sebagai suatu sumber epistemologi. Jika membatasi sumber epistemologi pada alam materi saja dan materi alat epistemologi hanya indera saja, menolak rasio sebagai sumber epistemologi dan juga menolak ini alat silogisme dan demonstrasi, selama tidak mengakui rasio sebagai sumber epistemologi, maka tidak dapat bersandar pada alat silogisme dan demonstrasi, yakni tidak dapat mengakuinya sebagai suatu alat epistemologi. Nah, alat untuk sumber epistemologi ini yang dimaksud di sini adalah hati atau jiwa, yang berarti penyucian hati atau jiwa. Hati manusia bisa diibaratkan sebagai sumber, dan manusia dapat mengambil manfaat sumber itu dengan menggunakan alat melalui penyucian hati, tazkiratan nafs. Di antara para ilmuwan yang ada pada masa sekarang ini, para ilmuwan yang memiliki pola pikir materialis menolak sumber dan alat ini. Sedangkan para ilmuwan yang memiliki pola pikir ilahi atau meyakini keberadaan Tuhan, mereka amat percaya dan yakin terhadap sumber dan alat ini. Misalnya Bargson,
atau yang biasa disebut William James. Ia adalah seorang filosof terkenal berkebangsaan Amerika, dan banyak lagi para ilmuwan lainnya yang percaya dan yakin terhadap sumber dan alat ini. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan hati sebagai sumber epistemologi. Yang pertama, yang A, pandangan Al-Quran terhadap hati sebagai sumber epistemologi. Berbagai pertanyaan yang muncul mengenai pandangan Al-Quran yang berkenaan dengan berbagai perkara yang ada di alam ini. Dan pada kenyataannya terdapat keraguan bahwa apakah Al-Quran benar-benar mengakui sumber dan alat itu, hati dan penyucian jiwa, ataukah Al-Quran benar-benar cenderung pada alam semesta. Dan semua itu, hati dan penyucian jiwa adalah suatu bentuk pemikiran yang telah menyebar di tengah masyarakat sebelum kedatangan Al-Quran. Dan pada dasarnya tujuan utama Al-Quran adalah semata-mata untuk melenyapkan bentuk pemikiran tersebut yang biasa disebut dengan cenderung pada hal-hal yang di dalam, atau menurut istilah yang sangat keliru, cenderung pada tahayul, dan diubah menjadi cenderung pada realitas, cenderung pada alam. Al-Quran bukan hanya 1, 2, atau 10 ayat saja yang mengingatkan manusia agar memperhatikan alam, memperhatikan sejarah dan berbagai sistem sosial, memperhatikan jiwa dan bagian dalam diri yang merupakan salah satu dari alam ini. Hal ini cukup jelas, tetapi hal itu bukan berarti penglihatan atau bukan pengalihan dari berbagai bentuk maknawiyah. Segala yang ada di dalam dan yang batin, Al-Quran menaruh perhatian terhadap hal-hal yang lahir dengan tanpa menafsirkan hal-hal yang batin. Ungkapan bahwa Al-Quran hanyalah menaruh perhatian pada hal-hal yang sifatnya lahir indrawi adalah salah satu ungkapan yang salah, karena perhatian Al-Quran terhadap alam dan sejarah merupakan suatu penafsiran atas berbagai perkara yang sifatnya metafisika, batin, ghaib, dan maknawiyah. Nah, yang selanjutnya, Al-Quran dan tidak terpisah antara cenderung ke dalam dan cenderung keluar. Islam dengan jelas mengatakan, seperti yang terdapat dalam suatu ayat Al-Quran, bahwa bertakwalah agar memperoleh suatu alat pembeda dalam hati. Sucikanlah jiwa agar jiwa kita senantiasa bersih. Dan Allah yang Maha Tinggi akan memberikan cahaya dalam hati kita, akan memberi suatu alat yang dapat membedakan antara hak dan batil. Barang siapa yang menerima hidayah, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Jika kita berjalan selangkah menuju Allah, maka Allah akan berjalan dengan selangkah lebih besar menuju kita untuk menambah petunjuk kepada kita. Sebagaimana Al-Quran berbicara tentang kisah Ashabul Kahfi, para pemuda, bagaimanakah dalam menyatukan antara maknawi dan materi yang menurut istilah disebut dalam dan luar, yakni dalam suatu ayat Al-Quran, di mana dalam ayat tersebut menceritakan tentang sebuah kisah nyata dan bukan sebuah dongeng, bahwa terdapat orang-orang pemberani yang beriman kepada Tuhannya dan tunduk serta patuh kepada Tuhannya, sehingga bertambahlah hidayah maknawi mereka. Mereka mendapat kecerahan hati dan ketabahan hati, yang pada ayat yang lain Al-Quran menyebutkannya dengan
Innazal as-sakinah, menurunkan ketenangan, seperti yang disebutkan dalam suatu ayat Al-Quran, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai orang mukmin. Mereka hidup dalam pemerintahan berdasarkan pada keimanan dan keyakinan, sehingga mereka mendapat pandangan yang tajam, ketabahan hati, keberanian dan semangat dalam jiwa, karena semua itu merupakan pahala bagi mereka. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, Tuhan yang harus kita tunduk di hadapannya. Suatu kekuatan yang dapat tunduk pada kekuatan itu tidak lain hanyalah Tuhan, pemilik langit dan bumi, dan tidak akan beriman selain kepadanya. Sungguh sangat keliru dan sesat jika memilih sangat keliru, sangat sesat jika memilih sesembahan yang lain selain Tuhan yang Maha Mengetahui. Semua itu menunjukkan kesatuan antara keduanya, yaitu sisi dalam dan sisi luar, maknawi dan materi. Sebagian besar manusia berada pada posisi ifrah, terlalu berlebihan, atau tafrih, terlalu kurang, dan sedikit sekali yang berada pada posisi di tengah-tengah. Selama berabad-abad, manusia tenggelam dalam badai kecenderungan sisi dalam dan menentang kecenderungan sisi luar, dan terasa bahwa sedikit demi sedikit mulai mengarah pada kecenderungan sisi luar dan menentang sisi dalam, dan itu dengan alasan Islam tidak menjelaskan masalah ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam menyifati orang arif Najd al-Balaghah adalah jenis sebuah buku yang dimuliakan dan dihormati oleh para pemuda. Dan apakah buku tersebut adalah sebuah buku yang cenderung terhadap dalam ataukah cenderung terhadap luar? Dan mengetahui sebatas nama buku tersebut cenderung terhadap luar. Tetapi apakah dalam buku tersebut kita mengetahui berbagai sisi? Cenderung terhadap dalam. Cenderung terhadap dalam yang paling tinggi, paling indah dan paling rinci adalah yang termaktub dalam buku tersebut. Najd al-Balaghah menyifati seorang arif telah melakukan penyucian jiwa, tazkiyah an-nafs. Ia menghidupkan rasionya, mematikan nafsu amarahnya, mempertipis kesalahan-kesalahannya, baik kesalahan jasmani maupun kesalahan rohani, atau seorang yang sepanjang hidupnya ia habiskan untuk makan dan minum, dan tubuhnya dipenuhi dengan lemak, sama sekali tidak akan dapat menjadi manusia sejati. Ia mensucikan diri berbagai kesalahan itu dengan menggunakan latihan-latihan maknawi, menyucikan diri dari pengaruh berbagai kesenangan dan kenikmatan yang membekas pada dirinya. Ia membersihkan berbagai kesalahan yang melekat pada rohnya dan menguruskan tubuhnya sampai badannya menjadi kurus, tubuhnya menjadi ringan. Secercah cahaya yang terang benderang memancar dalam jiwanya, dan suatu sinar cahaya dari kecerahan yang luar biasa bersinar darinya. Cahaya yang terang itu menyinari jalannya untuk masuk ke suatu pintu, dan cahaya itu pula membimbingnya memasuki pintu yang satu ke pintu yang lain, sehingga sampai di pintu yang terakhir, pintu istana ilahi dan istana ketuhanan. Inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang ada di medan laga. Ia yang pedangnya berlumuran darah di medan pertempuran. Ia yang pada malam hari bangun dari tidurnya dan keluar menuju rumah anak-anak yatim dan para janda. Ia tidak kuat membendung air mata ketika berhadapan dengan seorang anak yatim. Ia adalah orang yang pada masanya dikenal dengan menangis tersendu-sendu dan tertawa terbahak-bahak. Ketika berhadapan dengan musuh di medan pertempuran, wajahnya tampak berseri-seri dan tersenyum gembira.
Sedangkan ketika beribadah di mihrab dalam permohonan dan berdoa kepada Tuhannya, ia merintih dan menangis tersendu-sendu. Karena sungguh Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah membuat ingatan kepadanya, cahaya bagi hati yang mendengar dengan pertolongannya walaupun tuli, melihat dengan pertolongannya walaupun buta, dan menjadi patuh dengan pertolongannya walaupun ada kerusuhan. Inilah pandangan Al-Quran, inilah pandangan Islam, inilah pandangan Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memurnikan niatnya untuk Allah selama 40 hari, maka akan mengalir sumber-sumber hikmah dari hati menuju lisannya. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang memurnikan niatnya semata-mata untuk Allah, tidak ada sesuatu yang selain Allah, maka berbagai sumber hikmah atau kata-kata yang benar yang ada dalam hatinya akan mengalir melalui lisannya. Dengan demikian, maka Islam tergolong kelompok yang mengakui hati sebagai suatu sumber epistemologi dan alatnya adalah penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Dan yang ketiga, sejarah merupakan sumber lain epistemologi. Sejarah adalah sumber lain epistemologi yang sekarang ini dianggap sebagai suatu sumber yang sangat penting. Al-Quran juga sangat mementingkan sumber ini, karena menurut Al-Quran, selain alam, rasio dan hati, masih ada satu sumber lain, yaitu sejarah. Jika kita mengatakan bahwa alam adalah sumber epistemologi, maka di dalamnya juga berisi sejarah. Al-Quran secara jelas dan tegas mengatakan bahwa sejarah merupakan bahan kajian. Dengan demikian, maka sejarah itu merupakan salah satu sumber epistemologi seperti disebutkan dalam suatu ayat. Dalam salah satu ayat tersebut timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak mengelilingi bumi, yakni pergi dan memperhatikan berbagai peninggalan sejarah. Kemudian perhatikanlah perubahan sejarah yang terdapat dalam kehidupan dan sosial manusia. Inilah menurut pandangan Al-Quran dan berbagai riwayat bahwa sejarah itu sendiri merupakan sumber epistemologi. Dan yang keempat, pengalaman indera atau dalam bahasa Inggrisnya sense experience. Orang sering merasa bahwa penginderaan adalah alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Memang, dalam hidup manusia tampaknya penginderaan adalah salah satunya alat untuk menserap segala objek yang ada di luar diri manusia, karena terlalu menekankan pada keyakinan, paham yang demikian dalam filsafat disebut realisme. Nah, realisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa semua yang dapat diketahui hanyalah kenyataan. Jadi pengetahuan berawal dari kenyataan yang dapat diinderai. Tokoh pemula dari pandangan ini adalah Aristoteles, yang berpendapat bahwa pengetahuan terjadi bila subjek diubah di bawah pengaruh objek. Artinya bentuk dari luar meningkatkan berkas dalam kehidupan batin. Objek masuk dalam diri subjek melalui persepsi indera atau sensasi. Yang demikian ini ditegaskan pula oleh Aristoteles. Yang berkembang pada abad pertengahan adalah Thomas Aquinas, yang mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat masuk lewat ke dalam akal yang ditangkap oleh indera.
Dan yang kelima adalah nalar reason. Nalar adalah salah satu cara berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Hal-hal perlu diperhatikan dalam hal tentang asas pemikiran yaitu yang pertama, sesuatu itu sama dengan dirinya sendiri. A sama dengan A. Asas ini biasa disebut asas kesamaan. Yang kedua yaitu apabila pendapat yang bertentangan, tidak mungkin kedua-duanya benar dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, pada subjek yang sama tidak mungkin terdapat dua predikat yang bertentangan pada satu waktu. Asas ini disebut asas pertentangan. Yang ketiga yaitu apabila dua pendapat yang berlawanan, tidak mungkin keduanya benar dan tidak mungkin keduanya salah. Kebenaran hanya terdapat satu di antara kedua itu. Tidak perlu ada pendapat yang ketiga. Asas ini biasa disebut asas tidak adanya kemungkinan ketiga. Dan yang keenam, otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki seorang yang diakui kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuannya. Pengetahuan yang diperoleh melalui otoritas ini biasanya tanpa diuji lagi karena orang yang telah menyampaikan mempunyai kewibawaan tertentu. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa pengetahuan karena adanya otoritas terjadi melalui bawah seseorang, sehingga orang lain mempunyai pengetahuan. Dan yang ketujuh, intuisi. Intuisi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan atau stimulus, mampu untuk membuat pernyataan berupa pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi tidak dapat dibuktikan seketika atau melalui kenyataan karena pengetahuan ini muncul tanpa adanya pengetahuan lebih dahulu. Dengan demikian, peranan intuisi sebagai sumber pengetahuan adalah adanya kemampuan dalam diri manusia yang dapat melahirkan pernyataan-pernyataan berupa pengetahuan. Nah, yang kedelapan adalah wahyu. Revelation. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan utamanya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatik akan melaksanakannya dengan baik. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu dengan melalui kepercayaan kita. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, keyakinan faith. Keyakinan adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Sesungguhnya antara sumber pengetahuan berupa wahyu dan keyakinan ini sangat sukar untuk dibedakan secara jelas. Kenapa demikian? Karena keduanya menerapkan bahwa alat lain yang dipergunakannya adalah kepercayaan. Perbedaannya barangkali jika keyakinan terhadap wahyu yang secara dogmatik diikutinya adalah peraturan yang berupa agama. Adapun keyakinan melalui kemampuan kejiwaan manusia yang merupakan pematangan dari kepercayaan, karena kepercayaan itu bersifat dinamik, mampu menyesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi. Sedangkan keyakinan itu sangat statik, kecuali ada bukti-bukti baru yang akurat dan cocok buat kepercayaannya. Selanjutnya, beberapa pandangan epistemologi. Aliran filsafat dan epistemologi sains modern. A. Empirisme. Secara radikal, empirisme berpendirian bahwa sebenarnya kita hanya bisa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dengan menggunakan indera ilmiah. Thomas Herbert, salah seorang penganut empirisme, mengemukakan bahwa empiris atau pengalaman adalah awal dari segala pengetahuan. Karena itu, semua diturunkan dari pengalaman. Tokoh empiris lain adalah John Locke.
Ia terkenal dengan teori tabula rasanya. Menurut Luke, rasio manusia pada mulanya sebagai lembaran kertas putih, a sweet paper. Apa yang kemudian mengisinya? Seluruhnya berasal dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Duggar Berkeley adalah tokoh lain empiris yang mengemukakan teori imaterialisme atas dasar prinsip empirisme. Menurutnya, sama sekali tidak ada substansi yang bersifat material. Yang ada hanyalah ciri-ciri yang dapat diamati, atau dengan kata lain, yang ada hanyalah pengalaman dalam jiwa saja. Being is being perceived. David Hume tidak menerima konsep mengenai substansi, sebab menurutnya apa yang dialami manusia hanyalah kesan tentang beberapa ciri yang selalu terdapat bersama-sama. Yang kedua, rasionalisme. Penganut rasionalisme berpandangan bahwa ia dapat dicapai dengan menggunakan akal budi atau insert sebagai sumber utama. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pada dasarnya pengetahuan adalah suatu sistem dedukatif yang dapat dipahami secara rasional dengan ukuran kebenaran adalah konsistensi logis. Penganut rasionalisme meyakini bahwa metode rasional yang deduktif, rasional, matematis, dan inferensial dapat digunakan untuk mencapai pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu kritisisme. Ini merupakan suatu aliran filsafati yang dalam epistemologi berupaya menunjukkan jalan untuk mencapai pengetahuan tanpa harus terjebak dalam ekstremitas empirisme dan rasionalisme. Menurut Kant, memang benar bahwa kita punya pengalaman indrawi, tapi sama benarnya juga bahwa kita mempunyai pengetahuan yang menghubungkan hal-hal untuk mencapainya. Kita harus keluar menembus pengalaman. Bagikan pengetahuan manusia pada dasarnya terjadi alas unsur-unsur sesudah pengalaman dan a priori mendahului pengalaman. Yang kedua, landasan Al-Quran dan epistemologi Islam. Pemikiran deduktif sederhana mengenai epistemologi Quran adalah sebagai berikut. Sumber ilmu satu-satunya hanyalah Allah, karena pada hakikatnya hanya Dia yang mengetahui baik alam nyata maupun alam gaib, dan Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Has ayat 22. Manusia tidak lahir dalam keadaan berpengetahuan, namun pada dirinya terkandung potensi internal pengetahuan yang dikurniakan Allah kepadanya. An-Nahl ayat 78. Allah yang Maha Pengasih menciptakan manusia, mengajarkan Al-Quran, mengajarkannya Al-Bayan, penjelasan-penjelasan terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4. Manusia diperintahkan membaca dan menjadikan petunjuknya sebagai petunjuk utama sebagai proses manusia yang diajarkan ilmu olehnya, terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 3-5. Bayan atau kejelasan-kejelasan ayat-ayat Allah potensi diperoleh manusia apabila ia memanfaatkan potensi akalnya, terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 118. Yang memiliki potensi berakal adalah qalbi atau hati. Demikian pula yang memiliki potensi mengindra secara non-fisik, terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46. Alam semesta dan diri manusia adalah ayat-ayat Allah yang padanya terkandung potensi pengetahuan yang perlu diperhatikan, terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 21. Selanjutnya, alam semesta diperhatikan oleh Allah kepada manusia hingga jelas bagi mereka kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Artinya ada hubungan antara kebenaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dengan kebenaran yang dinyatakan dalam alam semesta serta diri manusia. Al-Fussilat ayat 83. Dan selanjutnya, dalam rangka memperoleh pengetahuan,
Allah mengakui kebenaran orang-orang yang telah memperoleh pengetahuan yang pengetahuannya dapat dijadikan acuan untuk pengembangan lebih lanjut. Terdapat dalam Quran Surah Al-An'abiyah ayat 7. Manusia diperintahkan agar membaca segala objek bacaan dengan berdasarkan isim rububiyahnya, sehingga terdapat fenomena yang dibaca dapat dimaknai menurut hukum-hukum yang diturunkan dari sifat rububiyahnya. Itu terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-3. Yang ke B, epistemologi Qurani. Merujuk pada Al-Quran untuk membangun suatu pandangan, epistemologi adalah merupakan konsistensi pandangan filsafat mengenai sumber pengetahuan, yakni Allah dan sumber pengetahuan. Al-Quran adalah petunjuk dari sumber pengetahuan yang ditunjukkan pada manusia untuk berilmu. Allah dengan kemaha-pemuraan-Nya mengajarkan pengetahuan kepada manusia dengan perantara kalam. Terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang mana secara epistemologi hal ini dapat dipahami bahwa manusia potensial memperoleh pengetahuan karena kemurahan Allah. Al-Quran mempertegas adanya fuad sebagai indera batiniah ini, misalnya melalui ayat 11 surah An-Najm yang artinya tiadalah berdusta hati terhadap apa yang dilihatnya. Ayat tersebut menegaskan kebenaran penginderaan hati Nabi Muhammad SAW ketika mengindra dengan cara melihat berbagai fenomena dan realitas alam gaib, yaitu malaikat Jibril, Sidratul Muntaha, dan Jannatul Ma'wah. Selanjutnya, penginderaan hati dan penginderaan indera fisik sebagai berikut. Indera lahiriah mensprepsi fenomena alam semesta atau fenomena fisik, misalnya benda, unsur, warna, dan sebagainya. Fuad sebagai indera hati mempersepsi terwujudnya kualitas dan sifat-sifat Allah pada objek alam fisik tersebut. Yang selanjutnya adalah peranan akal sebagai berikut. Akal mengarahkan perhatian untuk memahami suatu objek. Pengarahan akal tersebut diterima oleh sistem saraf pusat yang kemudian memantahkan indera fisik melakukan tindak mempersepsi. Hasil persepsi indera fisik diterima kembali oleh sistem saraf pusat atas pengarahan akal dan dalam rangka kemungkinan penalaran untuk kemudian dibuat hubungan-hubungan logisnya. Pemahaman yang terjadi dari hubungan-hubungan logis dilakukan oleh akal, artinya pada tingkat kerja akal. Itulah sesungguhnya pemahaman itu difinalkan sebagai suatu pengetahuan logis, yaitu pengetahuan yang menjelaskan seluk-beluk hubungan satuan-satuan konsep pembentuk pengetahuan. Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa perbedaan pengertian mengenai akal dalam filsafat dengan filsafat ilmu Islami. Jika dalam filsafat sekian modern, akal diidentikan dengan otak, maka dalam filsafat ilmu Islami akal adalah qalbi atau hati yang khusus untuk fungsi pangkalnya disebut akal, di mana otak dipandang sebagai pengkonstruksi satuan-satuan pemahaman. Yang selanjutnya, potensialitas berpengetahuan manusia menurut landasan Al-Quran sebagai berikut. Tuhan sebagai sumber pengetahuan, Al-Quran sebagai otoritas utama, indera-indera lahiriah sebagai alat, qalbi sebagai alat dengan 3 potensi. Yang pertama, hati sebagai alat yang bersifat tidak lahiriah dengan potensi penginderaannya, mengindra dan yang mempersepsi realitas non lahiriah. Yang kedua, al-akhil sebagai alat yang bersifat tidak lahiriah dengan potensi untuk melakukan penalaran terhadap hasil persepsi indera lahir dan fuad. Yang terakhir yaitu sebagai alat yang bersifat tidak lahiriah dengan potensi pemahaman untuk memahami dan menghayati makna dan totalitas pandangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Seperti itu.
Selanjutnya, beberapa pandangan epistemologi. Aliran filsafat dan epistemologi sains modern. A. Empirisme. Secara radikal, empirisme berpendirian bahwa sebenarnya kita hanya bisa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dengan menggunakan indera ilmiah. Thomas Herbert, salah seorang penganut empirisme, mengemukakan bahwa empiris atau pengalaman adalah awal dari segala pengetahuan. Karena itu, semua diturunkan dari pengalaman. Tokoh empiris lain adalah John Locke. Ia terkenal dengan teori tabula rasanya. Menurut Locke, rasio manusia pada mulanya sebagai lembaran kertas putih, a sweet paper. Apa yang kemudian mengisinya? Seluruhnya berasal dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Gregor Berkeley adalah tokoh lain empiris yang mengemukakan teori imaterialisme atas dasar prinsip empirisme. Menurutnya, sama sekali tidak ada substansi yang bersifat material. Yang ada hanyalah ciri-ciri yang dapat diamati, atau dengan kata lain, yang ada hanyalah pengalaman dalam jiwa saja. Being is being perceived. David Hume tidak menerima konsep mengenai substansi, sebab menurutnya, apa yang dialami manusia hanyalah kesan tentang beberapa ciri yang selalu terdapat bersama-sama. Yang kedua, rasionalisme. Penganut rasionalisme berpandangan bahwa ia dapat dicapai dengan menggunakan akal budi atau insert sebagai sumber utama. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pada dasarnya pengetahuan adalah suatu sistem dedukatif yang dapat dipahami secara rasional dengan ukuran kebenaran adalah konsistensi logis. Penganut rasionalisme meyakini bahwa metode rasional yang deduktif, rasional, matematis, dan inferensial dapat digunakan untuk mencapai pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu kritisisme. Ini merupakan suatu aliran filsafati yang dalam epistemologi berupaya menunjukkan jalan untuk mencapai pengetahuan tanpa harus terjebak dalam ekstremitas empirisme dan rasionalisme. Menurut Kant, memang benar bahwa kita punya pengalaman indrawi, tapi sama benarnya juga bahwa kita mempunyai pengetahuan yang menghubungkan hal-hal. Untuk mencapainya, kita harus keluar menembus pengalaman. Bagi Kant, pengetahuan manusia pada dasarnya terjadi atas unsur-unsur sesudah pengalaman dan a priori mendahului pengalaman. Yang kedua, landasan Al-Quran dan epistemologi Islam. A. Pemikiran deduktif sederhana mengenai epistemologi Quran adalah sebagai berikut. Sumber ilmu satu-satunya hanyalah Allah, karena pada hakikatnya hanya Dia yang mengetahui baik alam nyata maupun alam gaib, dan Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Has ayat 22. Manusia tidak lahir dalam keadaan berpengetahuan, namun pada dirinya terkandung potensi internal berpengetahuan yang dikurniakan Allah kepadanya. An-Nahl ayat 78. Allah yang Maha Pengasih menciptakan manusia, mengajarkan Al-Quran, mengajarkannya Al-Bayan, penjelasan-penjelasan terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4. Manusia diperintahkan membaca dan menjadikan petunjuknya sebagai petunjuk utama sebagai proses manusia yang diajarkan ilmu olehnya, terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 3-5. Bayan atau kejelasan-kejelasan ayat-ayat Allah potensi diperoleh manusia apabila ia memanfaatkan potensi akalnya, terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 118. Yang memiliki potensi berakal adalah qalbi atau hati. Demikian pula yang memiliki potensi mengindra secara non-fisik, terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46. Alam semesta dan diri manusia adalah ayat-ayat Allah yang padanya terkandung potensi pengetahuan yang perlu diperhatikan, terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 21. Selanjutnya, alam semesta
diperhatikan oleh Allah kepada manusia hingga jelas bagi mereka kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Artinya ada hubungan antara kebenaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dengan kebenaran yang dinyatakan dalam alam semesta serta diri manusia. Al-Fussilat ayat 83. Dan selanjutnya, dalam rangka memperoleh pengetahuan, Allah mengakui kebenaran orang-orang yang telah memperoleh pengetahuan, yang pengetahuannya dapat dijadikan acuan untuk pengembangan lebih lanjut. Terdapat dalam Quran Surah Al-An'abiyah ayat 7. Manusia diperintahkan agar membaca segala objek bacaan dengan berdasarkan isim rububiyahnya, sehingga terdapat fenomena yang dibaca dapat dimaknai menurut hukum-hukum yang diturunkan dari sifat rububiyahnya. Itu terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-3. Yang ke B, epistemologi Qurani. Merujuk pada Al-Quran untuk membangun suatu pandangan, epistemologi adalah merupakan konsistensi pandangan filsafat mengenai sumber pengetahuan, yakni Allah dan sumber pengetahuan. Al-Quran adalah petunjuk dari sumber pengetahuan yang ditunjukkan pada manusia untuk berilmu. Allah dengan kemahapemuliaannya mengajarkan pengetahuan kepada manusia dengan perantara kalam. Terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang mana secara epistemologi hal ini dapat dipahami bahwa manusia potensial memperoleh pengetahuan karena kemurahan Allah. Al-Quran mempertegas adanya fuad sebagai indera batiniah ini, misalnya melalui ayat 11 surah An-Najm yang artinya tiadalah berdusta hati terhadap apa yang dilihatnya. Ayat tersebut menegaskan kebenaran penginderaan hati Nabi Muhammad SAW ketika mengindra dengan cara melihat berbagai fenomena dan realitas alam gaib, yaitu malaikat Jibril, Sidratul Muntaha, dan Jannatul Ma'wah. Selanjutnya, penginderaan hati dan penginderaan indera fisik sebagai berikut. Indera lahiriah mensprepsi fenomena alam semesta atau fenomena fisik, misalnya benda, unsur, warna, dan sebagainya. Fuad sebagai indera hati mempersepsi terwujudnya kualitas dan sifat-sifat Allah pada objek alam fisik tersebut. Yang selanjutnya adalah peranan akal sebagai berikut. Akal mengarahkan perhatian untuk memahami suatu objek. Pengarahan akal tersebut diterima oleh sistem saraf pusat yang kemudian memantahkan indera fisik melakukan tindak mempersepsi. Hasil persepsi indera fisik diterima kembali oleh sistem saraf pusat atas pengarahan akal dan dalam rangka kemungkinan penalaran untuk kemudian dibuat hubungan-hubungan logisnya. Pemahaman yang terjadi dari hubungan-hubungan logis dilakukan oleh akal, artinya pada tingkat kerja akal. Itulah sesungguhnya pemahaman itu difinalkan sebagai suatu pengetahuan logis, yaitu pengetahuan yang menjelaskan seluk-beluk hubungan satuan-satuan konsep pembentuk pengetahuan. Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa perbedaan pengertian mengenai akal dalam filsafat dengan filsafat ilmu Islami. Jika dalam filsafat sekian modern, akal diidentikan dengan otak, maka dalam filsafat ilmu Islami akal adalah qalbi atau hati, yang khusus untuk fungsi pangkalnya disebut akal, di mana otak dipandang sebagai pengkonstruksi satuan-satuan pemahaman. Yang selanjutnya, potensialitas berpengetahuan manusia menurut landasan Al-Quran sebagai berikut. Tuhan sebagai sumber pengetahuan, Al-Quran sebagai otoritas utama, indera-indera lahiriah sebagai alat, qalbi sebagai alat dengan 3 potensi. Yang pertama, hati sebagai alat yang bersifat tidak lahiriah dengan potensi penginderaannya, mengindra dan yang mempersepsi realitas non lahiriah. Yang kedua, al-akhil
sebagai alat yang bersifat tidak lahiriah dengan potensi untuk melakukan penalaran terhadap hasil persepsi indera lahir dan fuad. Terakhir yaitu sebagai alat yang bersifat tidak lahiriah dengan potensi pemahaman untuk memahami dan menghayati makna dan totalitas pandangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Seperti itu. Dan pada slide ini saya membahas perbandingan epistemologi. Perbandingan epistemologi. Secara sangat jelas, epistemologi meletakkan pandangan bahwa pencapaian pengetahuan ilmiah semata-mata merupakan fungsi dari bekerjanya indera dan akal manusia. Hal ini ditunjukkan oleh filsafat rasionalisme dan empirisme secara sendiri-sendiri maupun oleh secara bersama-sama. Filsafat modern hanya meletakkan pengetahuan ilmiah atau pengetahuan sains secara sempit dalam wilayah keterjangkauan indera lahiriah dan atau kemampuan rasional manusia. Pandangan epistemologi Islam sebenarnya juga meletakkan pandangan bahwa pengetahuan ilmiah dapat dicapai antara lain dengan indera dan akal. Akan tetapi, penggunaan indera dan akal tidak ditetapkan secara mutlak berlaku untuk seluruh objek pengetahuan, dan indera serta akal itu sendiri mempunyai pengertiannya yang berbeda secara mendasar dengan pandangan epistemologi. Pertama, mengenai indera. Dalam hal ini, epistemologi Islam meletakkan pandangan adanya dua kategori indera, yaitu indera lahiriah dan indera batiniah. Indera batiniah inilah yang tidak dikenal dalam epistemologi sains modern. Padahal dalam rangka pengetahuan, peranan indera batiniah ini sangat jelas, yaitu untuk mempersepsi realitas non-fisik. Yang selanjutnya, mengenai akal. Filsafat sains modern mengenai akal identik dengan otak pada manusia dengan keseluruhan fungsi sistem sarafnya. Apa yang dipahami sebagai yang masuk akal atau rasional adalah hubungan-hubungan logis, deduktif maupun induktif, yang kemudian dikembangkan pemahamannya. Dalam konsep epistemologi Islam yang telah dikemukakan di atas, akal adalah sekedar sebuah benda secara termologis yang sesungguhnya menunjuk pada qalbi atau hati. Dan yang terakhir adalah pengujian kebenaran ilmiah. Dalam dunia ilmu dikenal 3 penerapan mengenai pengujian kebenaran ilmiah. Yang pertama, teori korespondensi atau uji persamaan dengan fakta. Menurut teori ini, suatu pernyataan pengetahuan seperti yang dinyatakan dalam hipotesis bisa diterima kebenarannya secara ilmiah apabila ia dapat dibuktikan bersesuaian kebenarannya dengan objek empiris yang dinyatakan. Yang kedua adalah teori koherensi atau uji konsistensi. Teori ini menyatakan suatu pernyataan pengetahuan dapat diterima kebenarannya secara ilmiah apabila pernyataan pengetahuan tersebut menunjukkan koheren dengan teori-teori ilmiah yang kebenarannya telah diterima sebelumnya. Dan yang terakhir adalah teori pragmatik, yang mana teori ini menilai kebenaran suatu pernyataan secara ilmiah apabila pernyataan pengetahuan tersebut memang potensial digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupan secara berguna. Nah, dan yang terakhir, adapun kesimpulan dari pembahasan saya, berdasarkan uraian mengenai sumber-sumber epistemologi, maka saya menyimpulkan bahwa epistemologi adalah teori pengetahuan yang merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Dengan adanya penjelasan mengenai epistemologi, maka akan diketahui asal mulanya pengetahuan, terjadinya pengetahuan, dan sumber-sumber pengetahuan, sehingga kita mengetahui dengan jelas dari mana kita mendapatkan pengetahuan dan bagaimana kita cara memperolehnya. Sumber-sumber pengetahuan tersebut antara lain adalah alam, akal, hati, pengalaman, indera, sejarah, keyakinan, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal, indera, dan sumber-sumber tersebut mempunyai metode tersendiri dalam pengetahuan tersebut. Dan tanpa sumber-sumber tersebut, maka kita tidak tahu dari mana pengetahuan itu berasal. Oke.